Apa bedanya pulang kampung dan mudik? Akhir-akhir ini terjadi suatu pro dan kontra mengenai penggunaan kata pulang kampung dan mudik. Ada yang bilang sama saja, ada yang bilang berbeda. Ya, saya mencoba menengahi pro dan kontra ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo. Kali ini saya mencoba menengahi pro dan kontra penggunaan kata mudik dan pulang kampung. Ya, sebelum itu tekan dulu subscribe-nya dan lonceng. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Mudik dan pulang kampung, dua kata yang semestinya menjadi suatu hal yang sudah bisa dan biasa kita dengar, ya, pemahaman kita dalam penggunaan bahasa Indonesia. Saya mencoba menengahi ya, pro dan kontra penggunaan kata mudik dan pulang kampung. Nah, sebelum itu saya ingin mencoba kita berusaha lah untuk mempunyai rasa kebanggaan dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mempersatukan juga suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara ini, yang begitu banyak ya bahasa daerah itu yang terdapat di kepulauan di Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita bersyukur memiliki bahasa persatuan karena banyak negara yang kesulitan untuk menentukan bahasa persatuan atau bahasa nasionalnya. Bahasa Indonesia sebenarnya sukses, ya, termasuk yang sukses dalam memposisikan diri sebagai bahasa nasional karena bahasa Indonesia digunakan oleh banyak orang yang terutama katakanlah suku bangsa di Indonesia yang memiliki bahasa daerahnya. Bahasa Indonesia walaupun memiliki logat di wilayah atau di daerah misalnya Sulawesi berbeda dengan logat di Jakarta atau di daerah Maluku, ya logatnya berbeda, tapi masih bisa dipahami bahasa Indonesianya. Ya, saya pernah sekolah di Makassar, pernah di Ternate, begitu juga pernah di Sumatera. Ya, semuanya pakai bahasa Indonesia. Meskipun logatnya atau dialeknya itu berbeda, tapi toh masih bisa dimengerti. Malahan bahasa Indonesia ini menggusur bahasa daerah yang seharusnya juga tetap ada, tapi lama-kelamaan juga jarang orang memakainya. Ya, anak-anak muda atau anak-anak generasi muda, anak-anak saya aja, ya, itu sudah tidak bisa bahasa Jawa karena kesehariannya pakai bahasa Indonesia. Nah, akhir-akhir ini timbul suatu perbedaan pendapat, apa sih bedanya ya, mudik dan pulang kampung. Ya, bahasa Indonesia ini memiliki padanan kata yang banyak, yang kalau tidak kita hati-hati ya kita terjebak dalam penggunaannya, padahal itu sama saja ya. Tapi kalau kita bicarakan secara konteksnya tentu berbeda. Ya, misalkan kata apa bedanya sunyi dan senyap, ya, sunyi, sepi, senyap. Itu walaupun
apa namanya, sama-sama kelihatannya sama, tapi konteks penggunaannya berbeda antara sunyi, sepi, dan senyap. Ya, sunyi tidak ada apa-apa, ya, tidak ada kedengaran apa-apa, ya. Sepi, ya, tidak ada kedengaran apa-apa, dan tidak ada makhluk manusia, ya, motor, suara motor, mobil tidak ada, ya. Sepi, ya. Apalagi senyap, ya. Itu misalkan padanan kata di bahasa Indonesia ini banyak. Bahasa Indonesia sekali lagi, ya, bahasa yang mempersatukan Indonesia. Walaupun Indonesia ini suku bangsa Jawa banyak, tapi bahasa Jawa bukan bahasa Jawa, pakai bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia yang merupakan mayoritas berasal dari bahasa Melayu, ya. Bahasanya orang Sumatera, Sumateranya Sumatera Timur, Riau. Bahasanya digunakan oleh bangsa Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Makanya orang-orang Jawa yang ada di Suriname itu tidak bisa bahasa Indonesia karena dia bisanya bahasa Jawa, sedangkan di Indonesia ini menggunakan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional. Ya, kalau saya misalkan orang Jawa itu kan biasa dengan sopan santun, ya. Kalau saya bersilaturahim ke saudara-saudara saya yang atau family yang lebih tua, ya, mereka mengajak saya bahasa Jawa, ya. Tapi saya berusaha untuk menjawabnya dengan Jawa halus karena mereka lebih tua. Nah, dalam kondisi begitu kesulitan menggunakan bahasa halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Ya. Ketika itu bapak saya bilang, pakai cara Melayu, bilang ke saudara saya yang lebih tua itu, ya, supaya saya diajak bicaranya pakai bahasa Indonesia aja, cara Melayu, ya. Karena apa? Kalau pakai bahasa Jawa, saya akan menjawabnya dengan bahasa Jawa yang sumuran, ya, dan bahasa Jawa gaul, itu gak sopan, ya. Saya akan menjawabnya dengan pakai bahasa Jawa halus, tapi itu pun saya nggak bisa lancar, ya. Maka disarankan kepada saudara saya yang lebih tua ini, ya, pakai coro Melayu, nganggo coro Melayu, ya. Makanya maksudnya pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia, ya, itu asalnya dari bahasa Melayu. Ya teman-teman, seperti saya katakan tadi, bahasa Indonesia memiliki padanan kata yang banyak. Misalkan laut itu padanan kata dari samudera. Apa bedanya kapal dengan perahu? Ya. Kawin dengan nikah. Itu semua penggunaannya harus hati-hati. Nah, mudik, ya, kalau menurut pendapat saya itu konteksnya dengan lebaran atau dengan hari raya, ya, keagamaan, lebaran, Natal, itu mudik karena di kampung bertepatan atau niatnya ke kampung itu, momennya pas mau lebaran, itu mudik. Nah, sedangkan pulang kampung, ya memang ketujuannya sama-sama kampung, ya. Misalnya kampungnya kayak saya Madiun atau Solo atau Surabaya atau manapun, Kebumen, ya. Memang tujuannya sama, tapi kalau pulang kampung itu, ya, dia entah kapan lagi balik ke Jakarta dan momennya tidak pas lebaran. Penggunaannya kata pulang kampung itu
di luar konteks mau lebaran, bulan-bulan masih jauh dari lebaran dia pulang kampung, dan bisa jadi dia tidak ke Jakarta lagi dalam waktu yang cepat. Itu namanya pulang kampung. Ada orang bilang ya tidak usah ribut-ribut masalah ini, maka dari itu saya mencoba menengahi. Kadang-kadang kita memakainya dengan sembarangan, ya, tidak mengingat atau melihat dari konteks penggunaan katanya itu, ya. Jadi sama aja. Misalnya seperti video ini dibuat itu pada saat bulan puasa. Apa bedanya lagi buka dengan lagi makan? Ya, pasien mana? Dia lagi buka puasa maksudnya. Kenapa nggak dibilang aja makan malam puasa? Karena momentumnya adalah pada waktu dia berpuasa atau sedang berpuasa, dia makanya tidak pakai kata buka. Atau kawin dengan nikah. Itu. Kalau kawin itu mungkin hubungan seksual. Nikah itu kalau orang Islam ya di KUA. Ini harus dibedakan. Kamu udah nikah, itu kan lebih halus. Dan apa namanya? Misalnya kamu udah kawin, itu konotasinya berbeda. Nah, inilah teman-teman, makanya memang tidak usah diributkan, tapi saya mencoba menengahi, ya, dengan ilmu yang terbatas yang saya miliki, karena saya juga cinta dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya, agar bahasa kita ini lebih berkembang lagi dan banyak orang yang suka dengan bahasa kita karena mudah. Orang-orang di Australia ya memakai atau belajar bahasa Indonesia, di Korea dan sebagainya belajar bahasa Indonesia. Jangan sampai kemudian timbul pro kontra antara pulang kampung dan mudik ini, ya, bikin orang bingung. Ya, jadi penggunaannya yang disesuaikan dengan konteks waktunya. Seperti politik, saya tidak mau berpolitik, tapi dia mau bersiasat. Ya, ini kan bingung saya. Saya pernah ketemu dengan orang semacam ini. Buat apa politik? Tapi siasat perlu. Ya, ini kan bingung juga. Apa beda politik dengan siasat? Ya. Politik itu mungkin dari bahasa Inggris, ya. Siasat itu dari bahasa Arab. Tapi ya sama saja sebenarnya. Ya. Tinggal masalah konteksnya ataupun timingnya itu disesuaikan. Nah, ya, dari video saya yang sederhana ini, mudah-mudahan ya, saya tidak menambah polemik tentang arti atau makna pulang kampung dan mudik. Ya. Cukup kita pahami bahwa mudik itu konteksnya dengan lebaran, kalau pulang kampung itu di luar konteks lebaran. Itu saja. Memang kadang-kadang kita menjadi atau terjebak ke dalam suatu perdebatan yang nggak perlu, ya. Oleh karena dianggapnya hal biasa, biasa-biasa saja, ya. Pulang kampung dan mudik itu penggunaannya dianggap biasa, dibikin ya biasa aja lah. Karena saya pakai baju batik ini, ya, itu konteksnya dengan kondangan, orang mau pergi ke resepsi pernikahan. Kalau pakai baju batik ini jangan ketika ada orang sedang mengalami musibah kemalangan, ya jangan. Tapi kalau orang yang berpikir praktis, ya udah pakai baju apa aja lah, ya. Jadi demikian saudara, teman-temanku, ya,
kita jangan terjebak dalam perbuatan yang nggak perlu, cukup sederhana saja memahaminya. Ya, cukup bijaksana kalau kita memahami bahasa nasional kita, bahasa Indonesia itu dalam konteks waktunya, timingnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.